Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung tengah mendalami perkara dugaan kegiatan tambang ilegal di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi telah diperiksa, bahkan penggeledahan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Penyidikan terhadap tambang di Konawe Utara telah dilakukan sejak bulan September 2025 yang lalu. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara ini dan menyita dokumen di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga mencocokkan data dengan instansi terkait, termasuk menyesuaikan data dengan Kementerian Kehutanan. Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Saker terkait dalam hal ini. Sebelumnya, pemirsa, penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita 1 kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah ada penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personel TNI mengamankan 1 kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristanto Pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara juga ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Presiden menegaskan upaya penertiban tidak hanya dilakukan di sektor perkebunan sawit, tetapi juga terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut ratusan tambang ilegal telah ditindak oleh pemerintah. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Sudah kita sita. Jampitsus, benar. Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. Sudah ratusan triliun
kita selamatkan. Masih banyak yang bocor. Terus kita kerja. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo menyebut agenda tersebut menjadi tugas utama Kabinet Merah Putih. Keberadaan kebun sawit di kawasan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyita perhatian pemerintah daerah. Bupati Cirebon, Imron, memastikan akan mencabut seluruh sawit karena dinilai mengancam ekosistem. Bupati Cirebon bersama unsur Forkopimda meninjau hutan yang ditanami pohon sawit di Desa Cikobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Mereka mengecek pohon sawit yang ditanam di lahan seluas 2 hektar. Peninjauan untuk menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan penanaman pohon sawit atau pembukaan hutan untuk sawit. Meski masih berusia sekitar 4 bulan, sawit-sawit yang masih pendek tampak lebih mencolok di antara ilalang dan tanaman lainnya. Sementara itu, puluhan emak-emak menolak keberadaan pohon sawit karena khawatir bencana dan krisis air bersih. Mereka meminta pemerintah daerah segera mencabut sawit tersebut. Ya resah. Soalnya kan kelapa sawit di samping itu kelapa sawit itu ungguannya ular kobra yang saya tahu lagi kan masa di sini. Kalau di mana kekeringan nanti itu dia menyerap air, kita bisa kekurangan air. Begitu juga nanti kalau musim hujan nggak ada penguatnya, takutnya longsor. Kita ini aman-aman aja lah, baik-baik aja di sini nggak ada apa-apa. Maka dengan adanya edaran Pak Gubernur, kami dari Kabupaten Cirebon akan mendukung, bahkan kami kepada petaninya maka akan diganti untuk tanaman-tanaman yang lainnya, misalkan di Cirebon ini mangga, kalau di Pasaleman cocoknya misalkan mangga gincu. Kami dari pemerintah akan membantu masyarakat itu. Pembukaan hutan untuk dijadikan lahan sawit ini dilakukan sejak 4 bulan lalu di lahan milik perorangan bekerja sama dengan salah satu perusahaan sawit daerah. Keberadaan pohon sawit di tengah hutan ini menuai protes berbagai kalangan termasuk warga sekitar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh memberikan hasil panen buah durian kepada para awak helikopter yang membawa bantuan. 42 hari pasca bencana banjir dan longsor, wilayah tersebut baru tersentuh bantuan karena wilayahnya terisolir. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita balik lagi Pak ya. Sejumlah warga desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, memberikan buah durian kepada para awak helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Durian ini sebagai hadiah karena para awak helikopter mengantarkan bantuan setelah 42 hari pasca bencana banjir dan longsor. Warga mengaku sebelumnya tidak tersentuh bantuan lantaran wilayahnya terisolir. Menurut warga, akses keluar masuk desa terputus, termasuk 4 jembatan yang terputus total. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menumpuk di permukiman warga di Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu ini bisa digunakan untuk kembali membangun rumah mereka yang rusak akibat banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk. Belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan.